Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dengan saya Habib Febri dalam program Company Update Kontan TV. Kali ini kami menyambangi kantor pusat Taman Safari Indonesia. Ini wahana rekreasi marga satwa terbesar ya di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Perusahaan keluarga yang dirintis oleh tiga kakak beradik, keluarga Jensen Manangsang, sekarang sudah di generasi ketiga dipimpin oleh Pak Aswin Sumampau. Kita akan berbincang lebih jauh dengan Pak Aswin tentang perjalanan sejarah panjang Taman Safari yang berlokasi di Cisarua, Bogor. Seperti apa kisah perusahaan keluarga melalui setelah 30 tahun lebih ya. Ikuti wawancara Kontan TV dengan Pak Aswin berikut ini. Kita akan berbincang panjang lebar tentunya. Pak Aswin telah meluangkan waktu karena kata Pak Aswin selama ini Taman Safari jago kerja tapi kurang publikasi nih Pak ya. Mungkin memang iya Pak, publik itu udah tahu nama besar Taman Safari. Siapa yang nggak tahu Taman Safari? Tentu kalian semua juga paham bahwa Taman Safari adalah pusat rekreasi terbesar tidak hanya di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara. Tapi tentu teman-teman belum tahu bahwa Taman Safari juga adalah pusat konservasi, pusat edukasi, dan itu menjadi komitmen dari Taman Safari yang telah membawa nama besar Taman Safari Pak ya. Betul. Nah mungkin Pak Aswin bisa ceritakan Pak, seperti yang kemarin baru saja di launching di Bali, Marine Safari Bali ya. Betul. Itu juga menjadi salah satu pusat rekreasi sekaligus konservasi dan edukasi ya Pak. Bisa Bapak jelaskan Pak konsep rekreasi, konservasi, edukasi, artinya memadukan tiga elemen ini dalam konsep pengembangan bisnis Taman Safari, tidak hanya di Cisarua Bogor, karena kita tahu Taman Safari juga telah ekspansi di beberapa daerah lainnya, ada di Prigen Pasuruan Jawa Timur, ada di Solo ya Pak ya, kemudian di Bali. Bisa diceritakan Pak, mengemas konsep ini seperti apa Pak? Ya, jadi memang kalau kita berbicara soal Taman Safari ini, kita memiliki 3 pilar utama ya. Okay. Pilar utama yang pertama adalah konservasi pastinya. Okay. Jadi Taman Safari ini sudah menjadi pegiat konservasi dari tahun 80-an khususnya ya. Dan berlangsung sampai sekarang dan banyak sekali spesies-spesies yang masuk ke dalam program konservasi kami ya. Okay. Jadi konservasi ini menjadi darah, gitu, menjadi darahnya kita gitu. Karena kemanapun kita pergi, kita menggaungkan konservasi dan di seluruh dunia sebenarnya Mas ya. Okay. Jadi di seluruh dunia itu kalau misalnya mereka ingin melakukan program konservasi di Indonesia, mereka pasti mengenal Taman Safari gitu ya. Okay. Dan kita bekerja sama dengan banyak sekali organisasi di seluruh dunia, banyak sekali NGO maupun kebun binatang maupun organisasi lainnya. Yeah. Untuk melakukan riset, untuk melakukan pengembangbiakan program konservasi di alam maupun khususnya di ex situ ataupun di luar alam ya. Okay. Lalu yang kedua, kita ingin memberikan edukasi. Pilar kedua kita adalah edukasi. Ya. Jadi kita merasa konservasi itu sangat sulit dilakukan apabila rakyat tidak teredukasi. Ya. Okay. Oleh karena itu kita punya program-program seperti Safari Goes to School, di mana Taman Safari pergi ke sekolah-sekolah mengenalkan hewan kepada para siswa anak sekolah gitu ya. Terus kita juga mengundang anak-anak untuk datang gitu ya, study tour dan sebagainya supaya mereka belajar selagi mereka muda. Apa itu hewan, apa itu konservasi, bagaimana mereka harus memiliki emotional attachment ya terhadap satwa, bahwa satwa itu bukan sesuatu yang menakutkan, ular itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Dengan harapan pada waktu mereka bertumbuh nanti mereka memiliki jiwa konservasi gitu ya. Jadi kadang-kadang kan nggak aneh ya kalau kadang-kadang regulasi-regulasi kita ini dibuat oleh orang-orang, regulasi konservasi yang dibuat oleh orang-orang non konservasi gitu. Nah harapan kita adalah publik mulai merasakan sisi konservasi, di mana pada waktu regulasi-regulasi itu dibuat ya, itu tuh ada sisi konservasinya di dalam, misalnya pengurusan perkebunan lah, pertambangan dan sebagainya gitu. Itu yang kita harapkan. Yang ketiga pastinya usaha konservasi dan edukasi ini tidak akan bisa sustainable kalau orang tidak menikmati gitu. Oleh karena itu pilar ketiga kita adalah rekreasi gitu ya. Di mana
orang yang datang ke Taman Safari harus happy, intinya gitu ya. Anaknya happy, istrinya happy, suaminya happy, gitu, semuanya harus happy gitu ya. Oleh karena itu ya kita terus mendorong suatu experience ya, dimana intinya kalau dengar Taman Safari Group, ini keluarga saya pasti happy deh, gitu, intinya gitu. Jadi itu suatu image yang kita ingin bangun dari sisi rekreasi, di mana Taman Safari ini menjadi suatu taman hiburan yang pasti nggak akan nyesel untuk pergi ke Taman Safari. Nah, itu 3 pilar yang kita miliki. Jadi bukan eksploitasi tapi konservasi. Itu yang menjadi prinsip utama Taman Safari Indonesia. Bisa Bapak jelaskan Pak contoh-contoh pengembangan konservasi yang sudah berhasil di Cisarua Bogor misalnya Taman? Banyak sekali ya. Jadi konservasi itu atau konservasi yang kita lakukan adalah konservasi ex situ, di luar dari alam. Nah, kalau kita berbicara soal konservasi ex situ adalah konservasi yang bisa kita kontrol gitu ya. Kalau di alam itu kan sulit karena lahannya bukan punya kita, binatangnya bukan punya kita, regulasinya punya pemerintah, ada masyarakat dan sebagainya. Namun sebagai konservasi ex situ itu kita menjadi seperti benteng pertahanan terakhir. Ya. Kita harus memiliki bank genetik ya. Kita harus memiliki bank genetik. Kita harus bisa mengembangbiakan kembali dan fokusnya adalah reintroduksi satwa-satwa ini kembali ke alam. Intinya seperti itu. Dan konservasi ex situ ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang, hutan-hutan yang dulu begitu banyak, sekarang sudah tidak begitu banyak lagi. Jadi satwa-satwa kita yang dulu mungkin gajah bisa berjalan dari Sumatera Selatan ke Sumatera Utara, sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Satwa-satwa kita contohnya badak Jawa, dulu ada di tempat-tempat di hutan-hutan banyak di Jawa, tapi sekarang hanya ada di ujung kulon gitu. Kalau kita tidak melakukan suatu konservasi ex situ, maka genetik mereka akan ada di situ-situ aja dan akhirnya pasti punah. Nah, kita bisa lihat beberapa program yang kita canangkan. Yang pertama adalah Jalak Bali ya. Program Jalak Bali ini sudah kita lakukan selama mungkin 16-17 tahun ya. Jalak Bali yang dulu hanya ada 6 ekor, kita bekerja sama dengan pemerintah, pada khususnya Departemen Kehutanan ya, dan juga penangkar-penangkar ya di seluruh Indonesia untuk ayo kita bareng-bareng kita breeding gitu. Satwa yang dulunya $2.000 per ekor, sekarang hanya $200 per ekor. Orang yang dulunya merambah ke hutan, sekarang udah nggak merasa itu menjadi sesuatu kebutuhan. Malah bisa kita lihat ya, yang dulunya hanya 6-7 ekor, sekarang udah mungkin lebih dari 200 ekor di alamnya. Nah itu hal-hal yang kita fight gitu. Lalu kita juga di mungkin 1-2 tahun terakhir kita melepas liarkan komodo, kita melepas liarkan elang Jawa, kita melepas liarkan jalak suren, kita melepas liarkan jalak kerbau. Jadi ada banyak konservasi yang memang kita lakukan untuk memastikan spesies-spesies endemik Indonesia ini masih tetap bisa kita lihat di alam gitu. Itu konservasi hewan ya. Maksudnya hewan darat. Taman Safari tentu punya pengalaman panjang di situ. Selama puluhan tahun ya Pak ya. Lalu belakangan juga mencoba merambah konservasi satwa laut nih. Nah itu gimana ceritanya? Ya jadi kalau kita berbicara soal konservasi ya, pada khususnya konservasi itu tidak bisa benar-benar terprogram. Jadi terkadang ada hewan yang membutuhkan program konservasi, maka kita langsung terjun gitu ya. Namun memang di tahun 2025 ini adalah tahun yang unik ya, karena kita mulai membuat Marine Safari Bali. Ya. Pada waktu kita membangun Marine Safari Bali, 3 pilar itu kembali ya. Kita mau konservasi apa, kita mau edukasi apa, dan kita mau rekreasi apa gitu. Dan konservasi yang kita lihat adalah waktu itu nomor 1 adalah Indonesia itu rumah untuk mungkin hampir 20-25% terumbu karang dunia. Ya. Jadi kita melihat adalah ini satu hal yang kita harus memiliki program konservasi. Ya. Jadi dari sebelum Marine Safari Bali buka, kami sebenarnya sudah memulai program konservasi terumbu karang itu. Gitu ya. Seperti menternak terumbu karang gitu ya. Lalu kedua adalah setelah Marine Safari Bali soft opening,
kita dipercaya oleh lembaga yang namanya Shark 360 ya. Shark 360 itu lembaga yang isinya 60 akuarium di seluruh dunia. Ya. Kita dipercaya untuk menjadi pusat pengembangbiakan untuk shark ray. Ya. Shark ray ini juga yang endemik Indonesia. Jadi kita dipercaya untuk memiliki 3 indukan dan harapannya kita bisa melepas liarkan di beberapa tahun ke depan. Ya. Selain itu ya kita memiliki beberapa program-program konservasi lainnya dengan ikan-ikan laut yang akan kita jalankan ke depannya gitu Mas. Jadi pastinya nih di beberapa tahun ke depan ini menjadi langkah baru untuk Taman Safari. Betul ya. Jadi yang dulunya hanya biasa dengan hewan-hewan darat nih, kita udah mulai masuk ke laut nih sekarang ya. Tapi kalau kita ngomong soal program konservasi, ya itulah adanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa memberikan suatu program rigid gitu. Tapi kalau ada yang membutuhkan, ya kita nggak bisa tinggal diem. Gitu intinya sih. Nah, Pak Aswin, selama ini tentu publik tahunya Taman Safari itu ada di Bogor ya. Padahal ternyata kalau kita lihat-lihat ternyata sudah merambah ke daerah-daerah lain juga ya. Bisa dijelaskan Pak, ekspansi Taman Safari yang sudah dilakukan itu sudah ada di daerah mana saja nih? Iya, sebenarnya Taman Safari itu udah ada di 6 kota di seluruh Indonesia ya. Jadi dari Jakarta Aquarium, kita ada di Bogor ada Enchanting Valley, ada Royal Safari Garden, ada Taman Safari Bogor, di Batang kita ada Taman Safari Batang, terus kita ada Solo Safari di Solo ya. Di Prigen kita ada Taman Safari Indonesia Prigen dan di Bali kita ada Taman Safari Bali dan yang terbaru ini Marine Safari Bali juga yang ada di Gianyar juga. Kalau tahun 2026 ada rencana untuk buka lagi di daerah lain? Ya kalau kita melihat bisnis di tahun ini kan kita membuka 2 sekaligus ya. Jadi di tahun Marine Safari Bali dan Enchanting Valley di Puncak ya. Jadi di tahun 2026 ini kita akan berfokus untuk bisa membangun market dari 2 unit terbaru kita ini ya. Tapi selain itu di beberapa tahun ke depan kita akan mulai berfokus kepada peremajaan juga, Mas. Peremajaan dari unit-unit kita yang lama ya, seperti Taman Safari Bogor, ada beberapa bagian yang memang sudah harus saatnya peremajaan. Taman Safari Prigen juga sama. Jadi ada revitalisasi wahana ya? Iya, kita ada revitalisasi bagian-bagian di setiap Taman Safari sekaligus 2 yang baru kita buka di tahun ini kita harapkan bisa memiliki peningkatan karena untuk taman wisata atau pariwisata itu membutuhkan waktu Mas, untuk bisa dewasa gitu ya. Jadi pastinya tahun depan ini untuk 2 park kita ini yang kita harapkan mereka akan mulai mature gitu ya secara marketnya. Nah Pak, kita tahu kan kondisi ekonomi sedang agak lesu nih di tahun ini ya. Daya beli masyarakat sebagian melemah. Ini berdampak nggak sih Pak ke bisnis pariwisata? Trennya ini terdampak nggak Taman Safari? Oh sangat ya. Jadi kalau kita lihat tren-tren 3-4 tahun terakhir pada khususnya ya. Pada waktu habis COVID itu orang kan tergila-gila untuk berwisata gitu ya. Karena 1-2 tahun mereka dikekang di kota gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2022, 2023, 2024 itu growth-nya tuh selalu tinggi, double digit ya. Namun memasuki tahun 2025 kita bisa lihat seperti mengerem gitu ya, langsung single digit dan agak single digitnya kepres banget gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa maksudnya pelemahan daya beli ini sungguh-sungguh terjadi di sekitar kita ya. Tapi juga ya kita bisa melihat tahun 2025 ini tahun yang memang juga memiliki banyak kondisi-kondisi yang ekstrim ya. Contohnya di awal tahun kita mengalami 2 kali banjir di area puncak ya. Ya, lalu oleh karena itu pemerintah provinsi dan pemerintah daerah akhirnya melakukan sidak, pembongkaran dan sebagainya. Itu kan efek kepada iklim pariwisata ya.
Iya. Lalu di tengah tahun ada demonstrasi Iya, lagi, ya kan? iya. Itu juga ngefek kepada iklim pariwisata ya. Oke. Lalu belum ada banjir lagi di Bali ya. Iya, Banjir di iya, Bali banjir itu besar juga banget. ngefek juga ke pariwisata. Jadi tahun 2025 ini ya memang ada pelemahan dari sisi ekonomi, tapi banyak faktor-faktor lain lah yang mendukung akhirnya sektor pariwisata ini sangat tertekan lah di tahun 2025 ini. Oke, Pak Sun, apa sih pertimbangan Taman Safari ya ketika menentukan lokasi-lokasi baru untuk ekspansi pengembangan usaha? Kenapa memilih misalnya daerah Pasuruan, Prigen tadi ya, misalnya Solo, atau apa pertimbangan dalam menentukan lokasi pengembangan usaha? Ya, kita melihat nomor satu adalah populasi ya. Apakah populasi di sekitarnya itu cukup baik? Lalu kedua adalah kita melihat GDP. Apakah GDP dari kota-kota sekitar itu cukup mendukung untuk pariwisata itu berkembang? Karena Taman Safari ini kan memiliki suatu target market yang jelas ya. Dan kita harus menyesuaikan apakah target market kita ada di situ gitu ya. Lalu yang ketiga adalah accessibility ya. Apakah ada akses tertentu ya, seperti Solo memiliki akses yang sangat baik ya. Jadi dari Surabaya gampang, dari Semarang gampang, dari Jogja gampang. Jadi secara akses dia sangat mudah diakses gitu ya. Kalau kita lihat Prigen itu hanya 1 jam, mungkin 1,5 jam paling lambat dari Surabaya ya. Surabaya adalah kota kedua terbesar ya. Jadi populasinya ada, GDP-nya ada, aksesnya mudah. Jadi itulah mungkin yang membuat kita melakukan feasibility study dan menemukan bahwa memang itu kota-kota yang sangat-sangat cocok untuk kita. Nah, kita juga mendengar rencana bahwa Taman Safari Group juga akan IPO nih. Nah, gimana nih kabar rencana IPO ini, Pak? Ya memang Taman Safari Indonesia ini udah dikabarkan di luar sana ya. Sebenarnya information ini sih masih belum 100% sedang dipersiapkan mungkin bahasanya ya. Sedang dipersiapkan, ada arah menuju ke situ. Walaupun belum ada kepastian kapan gitu ya. Jadi mungkin arahnya seperti itu. Namun Taman Safari Group pada intinya ingin mendorong yang pertama adalah akuntabilitas ya, dan yang kedua adalah transparansi. Sebenarnya itu dua yang ingin didorong, apakah itu melalui go public ataupun enggak, tapi yang ingin didorong oleh Taman Safari adalah dua hal itu. Oke, baik Pak Swin, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Kita nantikan rencana pengembangan ke depan, termasuk rencana IPO-nya ya Pak ya. Siap. Mudah-mudahan sukses. Masih Sobat Kontan, demikian wawancara kita dengan Pak Aswin Sumampau, Direktur Utama Taman Safari Group Indonesia. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.